pacar saya. Pacarnya namanya siapa? Putri. Hai Sobat Kilang, masih di segmen Baper alias bahas pertanyaan rekrutmen tentang BPA atau BPS Pertamina 2025 nih. Di belakang saya sudah ada calon-calon perwira dari rekrutmen BPA dan BPS sekaligus. Kita tanya langsung yuk supaya Sobat Kilang dapat jawabannya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Muhammad. Oke, kenalin nama aku Kita. Kenalin, aku Ahmad Aksinul Faiz, biasa dipanggil Faiz. Nama saya Baskoro Nurdin Pradika, biasa dipanggil Baskoro. Saya dari Cilacap, Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika. BPS Pertamina itu adalah salah satu program rekrutmen dari Pertamina yang diperuntukkan untuk lulusan dari S1 maupun S2. Dan untuk BPS sendiri itu ada batasan usia di usia sekitar 27 tahun. BPA ini merupakan program rekrutmen dari Pertamina yang mana untuk lulusan D3 atau Diploma 3 untuk Politeknik di Indonesia. Bisa dipantengin, mungkin teman-teman bisa masukin CV ya di Pertamina Talent Kandidat. Karena di situ itu nanti apabila CV teman-teman itu bisa, maksudnya CV teman-teman itu bisa baik, bisa bagus, itu nanti otomatis bisa langsung dimasukin ke tahap perekrutan Pertamina. Informasi mengenai BPS ini sendiri biasanya sekitar bulan Agustus atau September. Tapi juga tergantung karena Pertamina akhir-akhir ini lumayan banyak nih untuk rekrutnya sendiri. Di 1 tahun mungkin bisa 4 batch atau bahkan 5 batch. Sebenarnya seperti kayak rekrutmen di perusahaan lain, berkas-berkasnya kayak ijazah, KK, fotokopi KTP dan foto segala macam. Cuman yang bedanya itu ada di surat keterangan anti narkoba, Jinapsa. Minimalnya tuh untuk BPA 2,75. Biasanya kita dari teknik yaitu elektronika, terus dari listrik, ada mesin sama sipil gitu yang saya tahu. Oke, kalau dari awal itu kita apply. Itu kebetulan saya dulu di bulan Agustus apply. Terus setelah itu ada online test. Itu kayak psikotes dan sebagainya. Kemudian ada online interview. Itu lebih ke HR. Terus setelah itu interview user. Setelah interview user ada medical check up, dan yang terakhir yang cukup bikin penasaran, bikin agak lama nunggunya itu ada yudisium. Untuk online test assessment mungkin bisa lebih fokus ke materi-materi umum seperti bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Inggris. Kemudian untuk diperdalam soal-soal logika seperti gambar dan simbol-simbol segala macam dan lainnya. Kalau paling sulit sih ya sama seperti yang Baskoro tadi teman saya, itu di user sih, karena itu lebih ke teknikal ya, karena kan juga udah lama nggak ngulik-ngulik lagi tentang elektro. Cuman karena dengan berlangsungnya user itu kita kembali merefresh lah otak kita buat bisa tahu lagi tentang teknikal tersebut. Kita ada di Akmil, kita di Binsik dan sebagainya, terus ada in-class training, dan yang terakhir di bulan ketiga kita masuk ke OJT. Jadi OJT-nya sendiri ada 3 bulan, tapi untuk pelatihan dan in-class trainingnya ditambah 3 bulan, jadi 6 bulan. Lebih fokus aja ke salah satu bidang yang kamu sukai. Jadi ketika kamu nanti mau daftar itu lebih jelas gitu. Tips dari saya mungkin lebih kuat lagi doanya, doa orang tua, karena itulah yang bisa membuat saya sini. Baiklah Sobat Kilang, itu tadi adalah segmen Baper alias bahas pertanyaan rekrutmen tentang BPA dan BPS Pertamina bersama calon perwira di Kilang Cilacap. Pertamina Jaya!